selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Seorang kakek yang berusia 60 tahun ditangkap polisi karena mencabuli bocah yang berusia 8 tahun. Tim gabungan menangkap seorang pencuri di daerah Sungai Limau, Padang Pariaman. Anak muda kreatif sulap sampah plastik jadi produk rumah tangga. Polisi dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pariaman menangkap seorang kakek yang berusia 60 tahun di daerah Sungai Limau, Padang Pariaman. Sang kakek dilaporkan orang tua korban yang telah dicabulinya. Meski mengelak dengan apa yang dituduhkan kepadanya, namun polisi tak menghiraukannya dan menjawab semua keberatan sang kakek dengan kalimat sakti. Nanti saja dijelaskan di kantor polisi. J, sang kakek ini, telah mencabuli bocah perempuan yang masih berusia 8 tahun. Usai melampiaskan nafsu bejatnya, sang kakek justru mengancam bocah itu agar tidak melaporkan perbuatan sang kakek kepada siapapun. Jika dilaporkan, maka sang bocah akan ditangkap polisi. Saat melihat korbannya patuh, sang kakek pun kemudian memberinya sejumlah uang untuk jajan. Kasus terbongkar saat ayah korban melihat perubahan sikap anaknya. Setelah didesak, barulah sang anak menceritakan pengalaman buruk yang menimpanya pada akhir tahun lalu. Mendengar cerita anak gadisnya, orang tua korban melaporkan pelaku ke polisi. Ada ancaman. Ancamannya bagaimana? Dengan bahasa Minang, N, jangan bicara atau ngomong dengan siapa aja. Pokoknya jangan dikasih tahu siapapun. Nanti kita berdua ditangkap polisi. Ditakut-takutin si anak. Setelah takutin baru melakukan aksinya. Hasil pemeriksaan sementara, perbuatan bejat sang kakek dilakukan di rumahnya dengan cara memanggil korban yang sedang bermain, kemudian membawanya ke kamar. Pelaku diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara karena dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Bagi Leo dan Deki, waktu 5 bulan untuk bersembunyi di daerah pesisir selatan dirasakan sudah cukup membuat polisi lupa akan aksi kejahatan mereka. Karena itu, awal bulan September, mereka mulai berkeliaran di daerah Bungus Teluk Kabung. Namun dugaan mereka ternyata meleset. Polisi di Bungus ternyata terus memburu mereka. Saat sedang bersantai, mereka dicokok polisi yang berpakaian bebas. Keduanya dituding telah mencuri kotak amal di sebuah rumah makan di Bungus, Maret lalu. Mereka pun tak bisa mengelak. Upaya untuk kabur juga tak bisa dilakukan karena beberapa polisi yang berpakaian bebas dan berbadan tegap telah berada di sekitarnya. Polisi kemudian menyita perlengkapan yang digunakan untuk mencuri itu, seperti linggis, sepeda motor, dan 3 buah kotak amal. Maret lalu, mereka berdua mencongkel jendela sebuah rumah makan dan mencuri 3 buah kotak amal yang ada di situ. Dalam menjalankan aksinya, mereka terlihat santai-santai saja dan tanpa merasa takut. Mereka tak menyadari jika di dekat kotak amal itu, pemilik memasang kamera pengintai yang merekam semua aktivitasnya. Berbekal rekaman itu, polisi pun mulai mengubernya. Namun mereka berdua telah kabur ke daerah pesisir selatan. Kedua pelaku sempat melarikan diri 5 bulan dari buron ke daerah pesisir selatan, kemudian merasa sudah aman kembali ke wilayah Bungus. Hasil pendalaman penyelidikan kami, tersangka mengakui telah mengambil uang dalam kotak amal ini dengan cara mencongkel kotak amal ini, dan uang di dalam ini sebanyak 2.200.000 berhasil mereka bawa kabur. Uang di ketiga kotak amal yang berjumlah sekitar 2,5 juta rupiah itu telah dihabiskan mereka berdua. Polisi menjeratnya dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman
5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Sejumlah polisi dari Satreskrim Polresta Padang meringkus seorang pencuri di rumah warga yang telah lama dicari di kawasan Padang Timur, pusat kota Padang. Dalam catatan polisi, Andre telah mencuri di beberapa rumah. Sasarannya adalah barang-barang yang mudah dijual, seperti telepon genggam dan laptop. Usai ditangkap, Andre dibawa petugas untuk mencari barang bukti hasil curiannya. Namun saat pengembangan, pelaku mencoba melawan dan kabur hingga harus ditembak polisi di kakinya. Saat diinterogasi petugas dalam perjalanan menuju ke Mapolresta Padang, Andre menangis sesenggukan karena merasa malu atas tindakannya. Basabok atau yang malu ang itu balik buat nggak terjadi mah yang harus yang lakukan bisa sebuah jaga minta maaf yang kalau kapal aku pasti pecah buat indahnya juga kami juga keluarga lainnya pasti tahu. Usai mendapatkan pengobatan di rumah sakit, pelaku dan barang bukti dibawa petugas ke Mapolresta Padang untuk diproses lebih lanjut. Selain pelaku, petugas juga menyita barang bukti hasil curian berupa 1 unit laptop dan telepon genggam. Mengamankan tersangka yang merupakan TO kita dari dulu, kita amankan dan kita berhasil menemukan beberapa barang bukti yang baru dicuri dari tersangka. Untuk TKP seputaran Pasar Ambacang. Jadi untuk perkara yang lain yang merupakan TO kita juga, yang bersangkutan merupakan komplotan curanmor yang sudah beraksi di beberapa TKP. Petugas masih mengembangkan kasus ini untuk mencari barang bukti yang telah dijual pelaku kepada penadah yang telah dikantongi identitasnya. Kini, pelaku harus mendekam di tahanan Mapolresta Padang dan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat menjadikan kantor Bank Indonesia yang lama yang berlokasi di daerah Batang Arau sebagai museum mini atau yang disebut memorabilia Bank Indonesia. Gedung Bank Indonesia di Padang ini merupakan kantor bank sentral pertama yang berdiri di luar Pulau Jawa pada tahun 1925. Bahkan Bank Java sebagai cikal bakal berdirinya Bank Indonesia telah hadir di Padang sejak tahun 1864. Di dalam gedung ini dimuat secara singkat sejarah berdirinya Bank Indonesia, contoh uang yang dicetak oleh Bank Indonesia, mesin penghitung uang logam, hingga barang-barang lama yang dipakai oleh Bank Indonesia dalam operasionalnya sehari-hari pada masa lalu. Peresmian museum mini ini sengaja mengundang para siswa sekolah menengah karena salah satu sasarannya adalah para pelajar untuk mengetahui dan memahami sejarah berdirinya Bank Indonesia dan sejarah uang rupiah. Semoga nanti kalau misalnya gedung memorable ini udah dibuka untuk umum, bisa menjadi sarana prasarana untuk belajar lah bagi umum, bagi para pelajar di Padang juga untuk mempelajari bagaimana dulu rupiah itu dibangun, ya gitu. Mungkin dari sejarah Bank Indonesia sendiri ya Pak, bagaimana dulu rupiah itu dimulai di Indonesia gitu. Tujuan utama dari berdirinya memorabilia Bank Indonesia ini adalah untuk menumbuhkan rasa bangga dan cinta kepada rupiah. Karena rupiah merupakan salah satu bentuk kedaulatan bangsa Indonesia. Berfungsi untuk melakukan pendidikan cinta, bangga, dan paham rupiah. Karena rupiah itu merupakan tanda kedaulatan bangsa, dan kita di sini memamerkan bagaimana perjuangan bangsa untuk membela rupiah itu
kita tampilkan di sini. Memorabilia Bank Indonesia di Batang Arau Padang ini akan dibuka untuk umum sebagai sarana edukasi sejarah perbankan bagi masyarakat Sumatera Barat. Robiha melaporkan dari Padang.